kesibukannya sebagai kepala rumah tangga, tuntutan untuk mencari ekonomi, aktivitas-aktivitas yang lain. Makanya mumpung masih ada kesempatan, tuntaskan untuk bisa hafal Quran. Yakin kalau kita bisa hafal satu surat, yakin kita bisa hafal 114 surat. Kalau kita bisa hafal 7 ayat, yakin itu sebagai modal kita kelak bisa hafal 6.236 ayat. Maka jangan pernah bimbang untuk menghafal Quran. Terus, kenapa? Disitulah ujinya. Semakin kuat, kelak mental kita semakin tangguh. Semakin kuat, maka betul-betul akan menjadikan pribadi kita mental yang kuat. Yang pertama, apa istimewanya orang menghafal Quran? Barusan kita menyaksikan ada seorang anak memakaikan mahkota. Sejarahnya tidak pernah ada manusia yang kelak dikasih kesempatan memakaikan mahkota untuk kedua orang tua. Tidak ada. Mau modal kita senang berbagi, mau modal kita ilmunya banyak, mau gelar kita sampai profesor, tidak dikasih kesempatan untuk memakaikan mahkota ke kedua orang tua. Hanya kepada siapa mahkota itu diberikan? Ternyata khusus spesial diberikan kepada ahlul Quran. Ahlul Quran lah yang dikasih kesempatan oleh Allah untuk memakaikan mahkota ke kedua orang tua. Boleh jadi di dunianya tidak pernah sempat dipakaikan mahkota, tetapi kebanggaan sekaligus kebahagiaan yang tiada tara, yang tidak bisa didapat oleh yang lain kecuali diberikan kepada ahlul Quran. Mau kalau dipakaikan mahkota? Mau betul? Yuk dorong terus anak-anak kita sampai khatam ahlul Quran. Empat keistimewaannya tidak pernah bisa ditukar dengan apapun. Tidak pernah. Makanya bersyukurlah anak-anaknya oleh Allah dikasih karunia bisa hafal. Betul, saya mendambakan sekali pengen punya anak hafal. Butuh waktu saya terus. Baru ketika kuliah di Maroko anak saya baru mau menghafal. Baru mau. Doakan bisa hafal. Sekalipun ibunya hafal Quran, bapaknya hafal Quran, tidak jaminan anak hafal Quran. Maka bersyukurlah barusan dikasih karunia yang tiada tara. Maka kata Imam Az-Zamakhsyari, orang yang oleh Allah dikasih Quran itu sama saja dia dikasih ajallu wa a'dhamun ni'am, kenikmatan yang paling agung yang ada dalam semesta. Makanya yuk terus semangat terus anak-anak kita belajar, terus mantapkan, jangan bimbang. Sekalipun kita menyadari anak-anak kita ada di usia fase-fase gampang goyah, karena di usia remaja, karena di usia menjelang dewasa ada keguncangan, ada kegoyahan, pastikan kita sebagai orang tuanya terus mantapkan, jangan ragu. Kenapa? Quran hanya akan memberikan hal hebat kepada kita kalau kitanya yakin. Siapa yang yakin dengan Quran, maka akan diberikan keberkahan. Siapa yang yakin dengan Quran, maka dia akan dituntun untuk menggapai kemuliaan hidupnya. Siapa yang yakin dengan Al-Quran, maka jalan hidupnya selalu akan dimudahkan. Makanya di Al-Quran itu dijaga, walaqad yassarnal Quran. Jadi kalau kelak agar putra putri kita perjalanan kehidupannya selalu menemukan kemudahan-kemudahan, maka bekal
anak-anak yang sukses, cobalah dekatkan dengan Quran. Hasil riset, orang yang sering membaca Quran ternyata berdampak pada kesehatan psikologisnya yang jauh lebih baik dibanding anak yang tidak hafal Quran. Kenapa? Semakin kita sering melafalkan ayat-ayat Quran, sebetulnya sama saja kita sedang menyirami hati. Semakin sering orang membaca Al-Quran, maka sama saja orang sedang menyirami jiwa. Semakin disirami, maka akan semakin segar. Semakin disirami, maka akan semakin tumbuh dan berbuah. Maka hati siapa yang akan tenang? Hati yang senantiasa terus disirami dengan air.